Setelah selesai menonton video ini, kalian tidak akan takut lagi untuk membuka Photoshop. Perkenalkan saya Salim, di sini saya akan mengajak kalian berkenalan dengan Adobe Photoshop. Oke, jadi apa itu Photoshop? Secara simpel, Photoshop adalah aplikasi atau program untuk mengedit dan membuat gambar dari satuan pixel. Satuan pixel ini adalah satuan pixel dengan warna-warna yang berbeda, dan jika kita gabungkan dan zoom out, dia akan menjadi suatu gambar atau foto. Oke, kita mulai dari saat kalian membuka aplikasi Photoshop. Di sini kalian akan disajikan dengan home atau tampilan awal saat kalian membuka Photoshop. Di sini kalian bisa melihat file-file yang telah kalian edit, dan juga ada update terbaru atau berita dari Photoshop itu sendiri seperti update dan lainnya. Oke, langkah selanjutnya mari kita membuka area kerja kita atau disebut workspace. Untuk membuka itu, kita harus mengklik logo Photoshop di atas kiri ini, dan kalian akan disajikan area kerja. Di area kerja ini ada 3 hal penting yang harus kalian ingat. Pertama adalah alat atau tools, dan kedua adalah panels atau bahan-bahan kalian untuk melukis contohnya, dan juga ada kanvas untuk kalian menggambarnya ya. Kita buka suatu kertas kosong. Nah, anggap kalian adalah pelukis ya. Kalian membutuhkan koas kan, dan kalian membutuhkan cat-catnya juga, dan kalian membutuhkan kertas untuk menggambarnya. Nah, tools itu untuk koas, panel itu untuk bahan-bahan kalian melukis seperti cat atau hal-hal lainnya ya. Dan kertas. Kita coba menggambar dengan koas seperti ini ya. Nah, ketiga hal tersebut kalian bisa kustomisasi ya, seperti alatnya. Ini misalnya terlalu panjang, kalian bisa mengecilkannya jadi rapih atau tidak terlalu panjang kayak tadi ya. Nice. Dan juga panel-panelnya sendiri kalian bisa kustomisasi untuk hal-hal yang kalian butuhkan saja ya. Kalian bisa menghapusnya. Misal ini kita hapus, terus gradiennya kita hapus, hal-hal lainnya kita misal panjangin, terus ada layer dan lainnya. Nah, kalau kalian bingung kayak aku mau balikin lagi nih panel-panel yang tadi kita close. Nah, kalian masuk ke sini. Misalnya tadi aku ngilangin swatches. Kita munculin lagi di sini. Seperti ini. Terus kita bisa tempel lagi di sini dan lainnya. Dan kalian ingin misalnya kayak terlalu acak-acakan nih, pengen balik lagi ke seperti semula. Kalian bisa masuk ke sini ke Windows di atas ini, terus workspace, dan kita reset. Nah, dia kembali ke semula ya. Nah, kalian juga bisa membuka workspace yang sudah disediakan oleh Photoshop ya, seperti Essential, Motion, Painting, Fotografi, dan juga lainnya. Nah, kalian juga bisa membuat workspace sendiri ya, kayak misal kalian udah mengatur-ngatur, ini, udah munculin ini, udah munculin ini, udah munculin ini, terus kalian ingin mengesepnya. Kalian masuk lagi ke Windows, Workspace, dan klik New Workspace, isi dengan nama kalian misalnya Test. Terus kalian juga bisa mengesep shortcut yang telah kalian custom, menu, dan lainnya. Tapi ini untuk pelajaran di lain kali ya. Terus kita save aja. Kita lihat di Workspace ini sudah ada Test ya. Nah, kita balik lagi ke Mawar Studio. Oke, selain ketiga hal yang penting tadi, ada juga namanya status bar yang di bawah sini, terus ada juga menu yang di atas ini, terus ada juga option bar di bawah menu ya. Nah, status bar itu apa? Status bar itu adalah seperti namanya, status dari dokumen yang sedang kita kerjakan. Seperti misal, ukurannya berapa nih dokumen? 4 MB. Terus ada lagi misalnya, kita tambah layer dulu. Terus ada berapa layer yang sedang kita kerjakan, misalnya ada 3 layer ya. Terus ada juga menu. Misalnya kita gambar dulu di sini ya. Menu itu anggap seperti kalian sedang di restoran ya. Kalian ingin memesan sesuatu. Kalian ingin memesan agar si gambar ini jadi blur. Kita masuk ke filter. Terus kita masuk ke blur. Kita blurkan fotonya ya. Seperti itu.
Selain itu, ada juga option bar. Option bar itu berhubungan dengan tools. Misal kita ingin membuka ini ya, brush masih brush, kita ingin mengatur bukan kekerasan ya, agar tidak terlalu mulus si coastnya, kita naikkan di sini hardness-nya, kekerasannya ya. Nah, seperti ini. Terus ada opacity misalnya agar tidak terlalu makin transparan opacity. Makin berkurang si opacity, makin transparan apa yang kita gambar seperti ini ya. Dan ada flow, ada smoothing dan lainnya ya. Tiap alat berbeda-beda option barnya. Seperti ini coast. Terus misalnya kita ke sini, ini ganti lagi. Terus ini ganti lagi, kita hapus, dia ganti lagi. Ini ganti lagi. Seperti itulah. Seperti itulah lagi. Seperti itu ya. Kayak ini adalah option bar. Dia berhubungan dengan alat yang sedang kita gunakan. Sekarang mari kita membahas workflow atau proses kerja saat kalian menggunakan Photoshop. Disebutnya OCS, Open, Create, dan Save. Jadi kalian membuka file atau membuat, kalian mengeditnya, dan langsung mengesave-nya ya. Sekarang kita masuk ke cara membuka file ya. Cara membuka file, kalian masuk ke file di sini, terus open, terus kalian open suatu foto ya, atau buka. Begini. Selain itu kalian juga bisa membukanya langsung lewat Explorer ya. Kalian misalnya masukin ini seperti itu. Terus kalian masukin ini juga. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita membuat file. Membuat file caranya kita ke file lagi, terus new, baru. Terus kita membuat misalnya kita mau membuat kanvas ukuran 30 kali 30, terus resolusinya 300 pixel per inch. Terus color mode-nya RGB biar berwarna 8 bit, dan color profile default atau untuk memulai color profile itu biasanya di sRGB ya. Nah, jika kalian ingin mengesep si kanvas itu, maksudnya memberi nama si kanvasnya, misal kanvas kecil gitu kan. Nah, kita lanjut. Dan jika kalian ingin mengesep atau mengesep si dokumennya itu, mengesep kanvas biar kalian bisa membuat kanvas yang sama di lain waktu. Kalian tulis di sini kanvas 30 gitu kan. Kita save. Nah, di sini ada kanvas 30 ya. Jadi kalian bisa membuat dokumen baru dengan pengaturan yang sama di lain waktu. Kita create. Nah, kita coret-coret, kita mengedit kan. Kita mengedit. Terus selanjutnya kita akan mengesave foto ini. Gambar ini. Kita save, masuk ke sini ke file lagi. Kita save. Nah, misal kita save di pink gitu kan, kita kasih nama pink, si filenya JPEG, kita save. Terus kita bisa mengatur juga kualitas gambarnya, misal kualitasnya di maksimum atau mungkin medium, format optionnya standar. Kalian juga bisa melihat kayak preview ukurannya nanti dia di 278 KB, atau kita naikkan ke maksimum jadi 500 KB. Kita okekan saja. Nah, kita buka di sini. Nanti ada pink ini ya. Nah, di sini kan ada 3 jenis save ya. Ada save, save as, dan save as copy. Nah, untuk save, misalnya kita tambahin ini ya. Warna kuning. Nah, jika kalian save aja namanya save, dia itu akan mengupdate file yang telah kita bikin barusan gitu kan. Terus misalnya kita kembali lagi, kita save lagi, dia mengupdate file yang barusan ya gitu. Sekarang kita bikin lagi warna kuningnya, kita masukin ke sini, save as, kita pilih save as. Nah, kita save as warna 2. Kalau kita mengesave di pilihan save aja, tidak akan muncul option ini kan.
tidak akan muncul si window ini buat mengganti nama. Kita sekarang di save as, kita bisa ngasih nama ping 2. Dia fotonya jadi ada 2 ya. Jadi tidak mengupdate foto yang tadi, yang pertama. Untuk save as, copy juga sama aja jenisnya. Cuma ganti nama aja. Kita save lagi dengan format yang ada dan kita save. Selain itu ada namanya pilihan file PSD ya, PSD. Kita buka. Kita save dulu ya. Kita save as PSD ping PSD. Nah, ini nih ada PSD ya. Dia PSD itu file jenis untuk Photoshop. Jadi si file Photoshop ini bisa menyimpan layer. Ini. Kalau misalnya JPEG dia tidak bisa menyimpan layer ya. Jadi dia fotonya udah jadi seperti ini. Kita buka di sini. Ya layernya udah hilang gitu kan, karena kita udah mengesepnya dalam bentuk JPG. Seperti itu guys. Oke, mari kita peregangan cepat dulu ya untuk mengingat hal-hal yang telah kita lakukan. Pertama, saat kita membuka Photoshop, kita akan disajikan dengan tampilan ini. Ada file-file yang telah kita kerjakan, terus ada workspace. Kita buka workspace dengan mengklik logo Photoshop di atas kiri ini. Setelah itu ada 3 hal penting yang harus kalian ingat seperti tools, panel, dan juga canvas. Setelah itu kalian bisa mengkustomisasi si panel kalian dengan mengklik Windows, memunculkan atau menghilangkan panel-panel yang kalian butuhkan dan tidak butuhkan, terus mengesave-nya. Setelah itu ada status bar ya di sini di bawah. Ada menu dan juga option bar ya yang berhubungan dengan alat-alat yang kita gunakan. Setelah itu kita harus membuka file atau membuat file, mengeditnya dan juga mengesave-nya. Oke. Sekarang kita bahas sedikit tentang alat. Di alat-alat ini sebenarnya banyak ya alatnya, cuman ditampilkannya hanya segini. Tapi di sini ada kayak titik segitiga gitu kan. Kita tekan di sini, misalnya pakai klik kiri, kita tekan, terus kita pilih beberapa alatnya, terus kita lepaskan untuk memilih alatnya. Nah, seperti ini. Kita masuk ke sini, terus ada pensil gitu kan. Kita lepasin. Kita ganti warnanya gitu kan. Nah, seperti ini ya. Itu untuk tools gitu kan. Nah, setiap alat-alat ini juga nanti si option bar-nya berbeda lagi. Sedikit sama, tapi sebenarnya berbeda ya. Seperti itu guys. Setelah itu, di alat-alat ini ada huruf ya. Misalnya ini di brush tool ada huruf B. Terus di sini ada huruf L. Terus di sini ada huruf C gitu kan. Nah, itu adalah shortcut agar kalian mempercepat memilih si alat-alat ini ya. Biar kalian misalnya bekerja ini, terus kalian ingin ganti tools, kalian tidak perlu ke sini gitu kan. Misal ini aku sedang di crop tool, terus aku pencet B, dia langsung ke brush. Seperti itu ya. Sekarang kita gunakan salah satu tool yang sangat berguna atau akan sering kita pakai, namanya move tool, alat untuk memindahkan ya. Terus shortcutnya huruf P, kalian harus ingat banget karena ini akan sering kita gunakan. Nah, misalnya kita memilih layer 2. Kita bisa memindahkan layer-layer ini ke posisi yang kita inginkan ya. Coba kita bikin kasus bola-bola. Bola biru. Terus kita bikin baru lagi bola warna merah. Terus kita bikin lagi bola warna hijau. Nah, seperti ini. Kita kembali ke move tool. Nah, kita bisa memindahkan bola-bola ini ya. Gitu kan. Nah, terus gimana caranya kita ingin langsung memencet si bola merah ya. Kayak kita geser-geser bola hijau nih, terus kita mau memindahkan si bola merah ini. Tapi gak bisa gitu kan. Kenapa? Karena dia
si Move Tool ini di option bar tidak nyala si auto select ya. Jadi otomatis dia pindah ke warna merah. Kita pencet dulu auto select-nya, aktifkan, terus kita klik warna merah ini, langsung si Move Tool-nya pindah ke warna merah ya, atau ke layer warna merah gitu. Si auto select ini berguna saat kita mengedit di layernya yang sedikit ya. Terus kayak gimana kalau misalnya si project kita ini sangat banyak layernya dan sangat berdekatan gitu kan. Kita nonaktifkan lagi si auto select-nya. Terus kita pilih si layernya dari panel layer ya. Gitu. Misalnya kita pilih hijau, terus kita mau pindah merah, kita kan nggak bisa ya kalau nggak auto select. Kita pindah ke warna merah, terus kita pindah ke warna biru. Nah, seperti ini. Itu untuk Move Tool ya. Oh, sebentar, lupa ada satu lagi nih. Kalian pencet titik 3 ini di option bar Move Tool. Terus ada Align to biar otomatis memindahkan layer di posisi yang pas sesuai kanvas ya. Kita klik titik 3 ini, terus Align to Canvas. Nah, nanti si align ini aktif semua ya. Misal kita mau memindahkan si merah ini ke tengah. Nah, kita otomatis ke tengah. Terus kita mau minggir ke sisi kanan gitu kan. Dia otomatis ke kanan gitu sesuai kanvas ya. Tapi kita harus menyalakan dulu si align to canvas. Kalau ke selection dia jadi bebas lagi. Kalau misalnya per kanvas dia per kanvas gitu. Itu guys. Gitu. Nah, ini ujung, ini tengah, ini bawah. Tengah, terus kita mau di pinggir gitu kan. Misalnya di sini kita mau di atas, di tengah, di bawah, di tengah, terus pengen di tengah banget. Nah, kayak gitu ya untuk Move Tool. Setelah Move Tool kita lanjut ke brush ya, ke koas. Di sini di B. Nah, di sini kalian bisa mengatur ukuran-ukuran brushnya, atau ada tips nih, atau tips bukan tips ya, cara ya biar cepat kalian memperbesar brush atau si kemulusannya ya. Kalian tekan ALT atau ini ya, sebentar. Oh iya, kalian tekan ALT terus kalian geser mouse-nya ke kanan. Nah, dia itu akan memperbesar, atau ke kiri dia akan memperkecil. Terus untuk kemulusannya kalian tekan ALT juga, terus kalian tarik si mouse kalian ke atas, dia semakin mulus. Tarik mouse kalian ke bawah, dia semakin keras. Seperti itu ya. Kita satukan dulu semua file ini. Di brush ini ada pilihan-pilihannya ya juga ya, kayak ada preset yang sudah jadi. Misal ini ada brush seperti ini, ada brush seperti ini gitu kan. Nah, seperti itu. Ini untuk brush. Terus kalian bisa mengatur opacity-nya. Semakin kecil opacity, semakin transparan apa yang kita lukis gitu kan. Pelau itu seperti tekanan ya. Kita kecilkan pelaunya. Nah, dia jadi seperti ini. Kalau kita kurangi si pelaunya, karena si tekanan brushnya semakin berkurang. Itu. Untuk smoothing ini berguna kalau kita, bentar, kita ganti dulu ke yang ini. Kita ganti ke kuning. Pelaunya kita naikkan lagi, opacity-nya kita naikkan. Smoothing ini berguna kalau kita menggunakan mouse. Nah, saat kita mendorongnya dia akan smooth ya. Seperti ini. Si lekukannya akan mulus. Kalau misalnya smoothnya kita kurangin lagi, kita muter, itu si mouse-nya sesuai gerakan tangan kita banget gitu kan. Jadi tidak terlalu mulus pergerakannya. Itu untuk brush. Sekarang kita lanjut ke apa? Sebentar ya, aku lihat dulu poin-poinnya. Text tool ya, kita buka dulu suatu foto yang telah aku kerjakan. Text tool itu untuk mengetik ya. Misalnya kita tulis di sini ya. Ini text tool di sini
dia shortcutnya huruf T, horizontal type tool. Nah, kita tulis misalnya anjay ngedit coy, kayak gitu kan, seperti ini guys. Nah, si teks ini kita bisa atur juga kayak ukuran fontnya, ukuran teksnya, terus kita bisa atur juga paragrafnya. Misalnya kita bikin 2 garis ya, anjay ngedit sama Bang Salim. Bang Salim gitu kan. Terus kita atur paragrafnya dari sisi kiri. Terus kita juga bisa atur paragrafnya dari jadi di tengah gitu kan. Misalnya seperti ini. Coba kita bikin lagi satu lagi ya biar enak. Asik gitu kan. Asik. Kita ke move tool, kita geser ke sini. Kita atur paragrafnya masuk dulu. Kita balik lagi ke teks ya. Kita teks ini, terus kita select semua si teksnya, paragrafnya kita geser ke kiri gitu kan. Terus paragrafnya ke kanan juga bisa gitu kan, seperti ini, atau kita ketengahkan lagi. Selain itu kita bisa bikin si teksnya juga sesuai kotak ya. Misalnya ini teks, kita pilih dulu teks, terus kita tekan klik kiri, kita bikin kotak. Nah, jadi dia si teksnya itu hanya di kotak ini saja. Kita tambahin juga dia tetap ada di kotak yang sama. Terus kita bisa atur lagi paragrafnya seperti ini, atau kita bisa buka ini. Nah, dia muncul ini ya, pilihan ini kalau di kotak ini. Terus kita bisa pilih paragraf, si kotaknya samain semua gitu kan. Terus kita bisa geser juga misal kepadatan si teksnya seperti ini. Nah, itu bisa kalian coba-coba nanti ya. Dan ini adalah tool atau dan ini adalah salah satu tool yang penting ya si teks ini. Dan apalagi ya, zoom ya, zoom juga penting ya, zoom. Nah, di sini kita bisa melihat, pencet ini, terus pencet balik lagi, kita kan di min untuk zoom out, terus plus zoom in untuk memperbesar. Terus ada juga dari persenan ya, bisa kita atur dari persenan. Misalnya nggak bisa dipencet ya, misalnya kita split screen. Split screen ini untuk melihat keseluruhan si project yang kita kerjakan. Kalau fill ini dia memenuhi si kanvas ya, kita pencet fill screen. Nah, dia memenuhi kanvas. Kita pencet split screen, dia melihat project keseluruhan. Terus kita bisa zoom out, zoom in juga lewat ini, lewat scroll dari mouse gitu kan. Nah, untuk geser-geser kita pakai ini hand tool. Hand tool ini bisa kita pencet dengan menekan shift. Kita tekan shift, dia otomatis ke hand ya. Nah, kayak gini. Hand gitu, kita zoom out, kita hand lagi nih, pakai tekan shift ya untuk hand. Kita lepas shift, dia lepas lagi ke alat yang sedang kita pakai. Misal kita brush, kita pencet hand, terus kita lepas handnya atau shiftnya, balik lagi ke brush, kayak gitu ya. Tools-tools yang barusan kita bahas itu sangat penting ya, agar kita fleksibel atau mempercepat kita ngedit. Kayak tadi tuh move, terus brush, terus apa lagi tadi tuh text gitu kan, dan zoom. Sekarang kita bahas sedikit tentang panel. Nah, di panel itu ada layer ya. Layer itu adalah tumpukan-tumpukan di kerjaan kita atau gambar kita. Misal kita ingin menghilangkan teksnya gitu, tapi tanpa menghapus teksnya ya. Kita pilih si layer teksnya, ini ada logo mata, kita pencet untuk menghilangkan ya, atau berkedip, anggap aja berkedip ya. Nah gitu. Kalau kita pencet si matanya, kita munculkan lagi di si teksnya, muncul lagi. Seperti itu ya.
Terus misalnya kadang kita kepencet move atau misal si teksnya kepindah kan, si teksnya kepindah nih, terus kita gak mau gitu kan buat gak sengaja memindah, kita bisa dikunci si layernya. Nah seperti itu, kita kunci si teksnya, kita memilih teks ini, si layernya nggak bisa dipindah ya, karena sedang kita kunci gitu kan. Ini juga ada pemberitahuan si layernya terkunci. Kita oke aja. Terus kita munculin lagi kalau kita mau geser-geser ya. Ini sebentar. Nah, ini teks yang tadi kan. Terus kita misal mau ke kiri, ke tengah, gitu kan, di tengah banget kayak gitu. Terus selanjutnya kita bahas apa ya? Panel layer barusan ya. Terus ada history nih, penting nih history. Nah, kalau misalnya si historinya nggak ada, kita ke Windows, kita ke history, gitu kan. History kita munculkan lagi, ini logo history. Si history ini melacak hal-hal yang telah kita lakukan ya. Kayak tadi kan kita gini, terus kita balik ke sini, gitu kan, ke sini. Nah, seperti itu. Ini untuk history. Nah, di history ini kan kita bisa pencet juga kayak undo sama redo. Seperti yang kalian tahu, undo itu bisa kita pencet dengan Ctrl Z ya. Kita kan Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Dan dia kembali. Gitu. Untuk nge-redo atau dia maju lagi si langkah yang telah kita lakukan, kita bisa pencet Ctrl Shift J. Jadi dari Ctrl J kita tambahin Shift, dia maju lagi. Si lacakannya ya, lacakan hal-hal yang telah kita lakukan. Itu untuk history, ini sangat penting juga ya. Terus kita bahas sedikit tentang kanvas. Di kanvas ini kita bisa atur seperti ini kan, kita buka dua project ya. Yang satu ini coba kita warnain dulu ya. Nah, yang satu ini. Si kanvas ini kita bisa atur kayak seperti ini, kita bisa keluarkan ya si kanvas ini. Terus kita ke sini juga. Nah, terus apalagi ya? Kita mau misalnya bikin ini, bikin kertas cetak gitu kan. Nah, terus kita keluarin. Seperti ini ya. Gitu. Nah, ketika kita menselect salah satu kanvas, di layarnya pasti berubah ya. Karena kita sedang aktif layer yang ini, yang foto ini, kita pencet ke sini, dia layarnya pindah ke sini. Gitu. Tergantung kanvas apa yang sedang aktif. Oke, kita bisa membalikan lagi si kanvasnya ke sini ya. Nah, ke sini atau kita lepas, terus kita bisa masukin lagi ke window, arrange, terus kita pencet consolidate all to tabs gitu kan. Jadi dia otomatis ke sini lagi. Seperti itu ya. Terus kita juga bisa sebentar. Misalnya kita mau upload berapa foto ke Instagram ya. Coba kita buka dulu. Misal kita mau masukkan 3 foto ke Instagramnya. 3 foto. Terus kita mau melihat semua 3 foto itu ya dalam satu kanvas, satu layar. Kita arrange, terus di sini masuk arrange, terus di sini ada 3 up vertikal, 3 up horizontal gitu kan. Kita pilih vertikal misalnya. Nah, si 3 foto ini kita bisa lihat langsung gitu kan. Terus kita bisa di zoom out juga semuanya barengan. Kita masuk ke zoom sini. Terus zoom all window-nya kita checklist. Nah, seperti ini ya. Gitu. Terus kita tekan shift, di sini geser, terus ini geser juga, ini geser juga sama ya. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat kan previewnya kalau kita upload ke Instagram seperti ini. Gitu. Nah, misalnya kita balik lagi ke foto satuan ya, consolidate all tabs.
Satu foto lagi. Terus misalnya sebentar, aku mau untuk masih bahas kanvas ya. Misalnya ini nih, thumbnail YouTube. Nah, di web YouTube itu kan warnanya putih ya, gitu kan. Kita bisa mengatur si warna kanvasnya di sini, misal ke light gray gitu kan, atau ke custom gitu kan. Customnya kita pilih misal di warna putih. Nah, gitu kan. Jadi kita bisa melihat si foto kita kalau di kanvas atau misalnya dimasukin ke web, YouTube seperti ini gitu kan. Terus misalnya kita mau upload ke Instagram gitu kan, si Instagramnya di mode black mode gitu kan. Kita tuh ganti si warna kanvasnya ke black gitu kan. Jadi caranya kalian klik kanan aja di area kanvas kosong, klik kanan terus black, klik kanan terus dark gray, klik kanan terus light gray, atau warna custom gitu kan, putih. Seperti itu. Itu untuk kanvas. Sekarang kita masuk ke pembahasan transform kali ya. Transform sebentar. Kita buka salah satu foto sampel. Ini kali ya. Kita buka ini. Terus bentar, fotonya raw, open. Terus kita masukin ini. Kanvasnya keputihan ya, kita ganti dulu ke default. Nah, seperti ini. Nah, saat kalian memencet move tool, kalian bisa pencet Ctrl T gitu. Jadi Ctrl T itu adalah transform. Transform ini alat untuk kita memperbesar objek atau juga merubah pokoknya ya. Merubah bentuk, ukuran. Sebentar ya. Nah, selain Ctrl T, kalian bisa ke sini juga ke edit. Terus di sini ada pre-transform. Di pre-transform ini ada Ctrl T kan buat shortcutnya. Terus ada ini juga, misalnya kita ke scale gitu kan. Dia scale kayak gini. Nah, selain itu, karena kita kalau mentransform itu dia kan sesuai aspek rasio si gambarnya ya. Nah, kita juga bisa menekan tombol shift. Nah, sebentar kita tekan tombol shift. Nah, si fotonya jadi gini. Jadi penyon. Gitu. Nah, kalau kalian misalnya nggak jadi merubah ini, kalian sebelum memencet enter, kalian bisa, kita contohin dulu pencet enter ya. Kita rubah si elangnya jadi penyon. Nah, terus kalian kalau misalnya kalian nggak suka dengan hasilnya, kalian bisa pencet Ctrl Z lagi. Nah, gitu kan, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Seperti ini. Kita rubah dulu elangnya. Terus kita bikin penyon lagi ya. Nah, sebelum kalian mengklik enter, kalian bisa mengklik escape gitu juga untuk menggagalkan si transformasi si foto ini ya. Nah, jadi dia balik lagi. Selain Ctrl Z ya. Nah, di transform ini kita pencet Ctrl T dulu. Nah, dia si option barnya akan berubah ya. Si optionnya akan berubah, terus kita bisa lihat di sini ada titik. Nah, si titik ini misal kita putar ya. Dia akan muter sesuai si titik ini ya. Ini namanya anchor point. Kalau bahasa Indonesianya jangkar gitu kan. Ya, jadi kita kalau memutar atau memperbesar, si fotonya dia akan sesuai ini ya. Sesuai foto yang titik ini, reference point atau anchor point. Nah, kalau misal kita klik atau klik lagi, kita pindahkan si anchor point ini ke sini, terus kita putar, dia akan muternya sesuai titik itu. Nah, kita ganti ininya ke sini, dia akan muter gitu ya.
sesuai si anchor point-nya. Gitu. Nah, si anchor point ini juga sebenarnya kita Ctrl T lagi. Punya settingan default ya. Misal ini di kiri atas, kanan gitu kan. Kayak gitu. Ctrl T dulu sama si anchor point. Ya udah. Gitu. Terus gimana kalau kalian tidak melihat si anchor point ini gitu kan? Nah, kayak gini. Kalian pastikan si ininya di checklist. Bagian sini anchor point. Sip. Nah, untuk Untuk transform sendiri ada banyak ya. Bentar, kita Ctrl T. Nah, kita klik kanan ada warp, ada rotate, distort, skew gitu kan. Tapi ini untuk bahasan kedepannya. Karena banyak banget ya, kayak gini gitu kan. Itu untuk transform. Banyak banget. Oke, karena kita sudah mempelajari dasar-dasar dan konsep dari Photoshop itu sendiri, mari kita ngetes untuk coba-coba ngedit ya, biar gak bosen nontonnya juga. Kita akan mengganti background suatu foto. Kita buka dulu contohnya. Misal kita mau mengganti background foto ini dengan air terjun lain ya. Kita masukin ini ke sini. Nah, ini kita masukin fotonya ke salah satu foto yang udah ada juga kan gitu kan, jadi dia jadinya layer. Kalau misalnya kita masukin fotonya ke sini ya, ini namanya kita bikin atau mau ngedit di kanvas baru gitu kan. Jadi tadi kita masukin fotonya ke sini, dia jadi layer baru. Nah, kita pakai move tool untuk merubah-rubah fotonya ya, sama transform. Terus kita mau menarik si foto atas ini menjadi background, tapi kita harus membawanya ke bawah dulu kan. Tapi ini kenapa tidak bisa nih? Nah, karena si foto awal yang ini terkunci ya di layernya. Jadi kita pencet aja kuncinya. Nah, dia terbuka, si kuncinya udah dibuka, kita tarik si background ini ke bawah. Karena tidak kelihatan gitu kan. Ya emang gak bakal kelihatan orang foto ini di atasnya gitu. Nah, kita mau ke sini ke properties untuk menghilangkan background ini, background si foto ini ya. Nah, kalian bisa pakai ini juga alat yang tadi, object selection tool. Nah, di sini pastikan si object findernya kalian checklist ya. Nah, kalian bisa lihat objek yang terpilih. Atau mungkin langsung aja ke properties. Di sini ada quick action dan ada remove background. Kita pencet aja remove background. Nah, kalau misalnya si propertiesnya tidak ada, kalian masuk aja ke window terus ke properties. Nah, dia muncul lagi ya. Terus kita pencet remove background. Nah, setelah kalian remove background, kalian bisa lihat sendiri di sini ada hitam dan putih. Anggap aja ini potongan ya, dan si hitam putih ini namanya masking ya. Ini untuk bahasan lebih lanjutnya nanti di video selanjutnya. Jadi anggap aja si warna putih ini adalah gambar yang muncul dari layer ini, dan hitam ini yang dihilangkan gitu kan. Gitu. Nah, ini karena objek jadi terbang kayak sulap, kita pindahkan si fotonya ke bawah sini ya. Nah, terus kita ingin membuat si backgroundnya blur ya, kayak gini kan, dia si background aslinya juga kan ngeblur. Jadi kita bikin blur, kita pesan ke sini ke filter, karena blur ini filter. Kita masuk filter, terus blur, terus kita pencet Gaussian blur aja dulu. Nah, kita blurnya bisa geser-geser juga ya, kayak seblurnya mau segimana. Ini kita di 18 aja. 18. Nah, seperti ini. Terus ini fotonya merasa kurang sempurnanya di ujung-ujungnya gitu kan. Kalian bisa pencet ini si hitam putih ini. Terus kita pencet alat sebentar. Oh, ini nih.
kalian klik kanan di sini ada blur, ada sharpen, ada smudge. Smudge ini dia kayak nyolek-nyolek ini, dia jadi ngedorong gitu kan, ngedorong gambarnya. Ada smudge. Nah, ini kan area putih sama hitam. Putih muncul, hitam hilang. Nah, kita mau mendorong si warna hitamnya ke area putih ini di pinggir-pinggirnya, guys. Ini ya warna hitam ini ya. Warna hitam ini adanya ya karena si background aslinya ya ada warna-warna hitam di sini ya, pixel-pixel warna hitam. Jadi kita dorong aja si warna hitamnya ke area putih. Kita dorong pakai smudge tool. Kayak gitu ya. Kita dorong. Nah, seperti ini. Si strength-nya di 23 seperti ini. Kita dorong aja sedikit-sedikit. Seperti itu. Daerah sini, daerah sini, daerah sini hitam nih gitu kan. Nah, pastikan kalian mengklik gitu tiap geser ya. Kalau misalnya kalian tekan terus gini, itu gak bakal muncul ya. Nice. Coba area ini, nah gitu kan. Kalian geser-geser aja di sini. Nah, setelah kalian beres, jangan lupa nge-save fotonya. Kita save fotonya. Kita ini ke copy misalnya. Nice, fotonya sudah beres. Diedit. Nah, seperti ini ya. Ini terlalu atas, kita crop saja. Sip, udah beres gitu kan. Kalian bisa coba-coba ya ini nanti. Sekarang saya mau ngucapin selamat kepada kalian karena sekarang kalian sudah mengerti konsep dasar dari Photoshop itu sendiri. Ada dua hal penting yang harus kalian tekankan ketika menggunakan Photoshop. Pertama adalah jangan ngapalin langkah-langkah foto atau ngedit orang lain. Karena kalau kalian sudah mengerti konsep dasar Photoshop, kalian bisa membuat langkah-langkah kalian ketika mengedit. Kedua adalah kalian harus tetap penasaran ketika kalian melihat foto-foto orang lain atau editan orang lain ya. Kalian harus penasaran nih orang gimana sih cara ngeditnya gitu kan. Nah, dari situ kalian akan lebih semangat mempelajari fitur-fitur dari Photoshop itu sendiri. Sebelum saya akhiri video ini, mari kita edit satu foto lagi biar kalian makin semangat ya dengan fitur-fitur Photoshop. Mari kita menghilangkan background. Sebentar, kita pakai foto ini ya. Nah, kita klik selection. Bukan selection ya, kita pilih salah satu tool. Ini kita pilih lasso tool. Ini tuh alat untuk seleksi. Kita seleksi, kita mau menghilangkan orang ini. Kita seleksi bagian orangnya. Nah, kita geser. Nah, seleksinya udah beres, kita lepasin, terus kita klik kanan. Di sini ada delete and fill selection. Pencet. Nah, dia hilang. Ini alat ini tidak pakai AI, melainkan dia mendeteksi sampel dari foto-foto sekitarnya ya guys. Jadi akan sangat cepat. Nah, terus kita geser-geser ini pakai page tool. Nah, kayak gini, bayangannya kita hilangkan, kayak gini. Sip. Kita coba juga di ceweknya ya, kita hilangkan. Nah, terus kita delete and fill selection. Sip, orangnya hilang. Terus misalnya ini bengkok nih airnya nih, kita mau lurusin ya. Kita pakai crop tool. Crop toolnya kita pilih di sini di option bar, kita ke original ratio biar ukurannya sama dengan fotonya ya. Nah, terus kita rotate atau kita puterin sesuai si garis airnya ya, ujung pantainya.
garis cakrawala ya, kita lurusin. Nah, seperti ini. Sip, kayaknya itu cukup sih, tapi kalian nanti coba-coba aja ya. Sekarang saya akhiri video ini. Terima kasih untuk teman-teman semua, terutama teman-teman yang ditraktir yang sudah mendukung saya, membuat saya semangat membuat video ini dan mungkin video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa.